Jumpa lagi guys, gimana punya kabar? Sehat-sehat semua ya pastinya ya. Dan pastinya juga keluarga di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta pastinya juga segala aktivitas kita semoga berjalan dengan lancar, serta kita semua selalu dilimpahkan berkat rezeki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kadang kalau baca-baca komentar ya guys ya dari netizennya Malaysia ini sering banget ya masih mereka ini menghina kita ya, merendahkan kita ya. Karena banyak saudara-saudara kita yang bekerja di sana terus seolah-olah kita ini negara miskin. Padahal mereka nggak sadar, nggak tahu diri ya. Banyak loh padahal mereka itu, orang-orang mereka itu sebenarnya juga banyak yang bekerja di luar negeri. Bahkan tempo hari saya pernah lihat di video, ada banyak di antara mereka itu yang justru sebenarnya di negara-negara luar ya. Contohnya di Korea Selatan. Mereka itu sebenarnya banyak juga yang seperti gelandangan. Ada itu videonya saya pernah lihat. Mereka tidak punya dokumen resmi itu. Seperti video yang akan kita komentari ini guys, yang akan saya reaksi ini miliknya dari Antanua Media ya. Judulnya itu bilang orang Indonesia jadi kuli di negaranya. Ternyata orang Malaysia juga banyak yang jadi kuli di negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Ya, sebuah video TikTok dari akun Ruru Donpa menanggapi komentar dari J9 Melsi yang mengatakan makhluk Indonesia paling banyak jadi kuli babu di negara orang di Malaysia, yang AD pas 2,5 juta, yang PTI pula tak tahu berapa banyak. Lalu apa komentar dari si pemilik akun Ruru Donpa ini? Alah, ngomong orang-orang Indonesia kuli babu, orang Malaysia pun jadi babu di Turki kok. Jadi kuli. Kalau ketemu orang Indonesia itu baik-baik banget. Mau minjem duit. Di Abu Dhabi, di Dubai pun jadi babu. Apa bangga-bangga jadi orang Malaysia? Sama-sama babu kok saling hina. Kemudian ada juga komentar dari akun Abdullah Ibrahim yang mengatakan biasa manusia. Orang Indo jangan sombong. Tolonglah orang Malaysia. Orang Malaysia bukan babu tapi pekerja profesional. Dan hal ini pula ditanggapi oleh Ruru Donpa. Yakin orang Malaysia hanya jadi pekerja profesional, kalau di luar negeri itu nggak ada yang jadi babu. Di Singapura itu banyak jadi cleaning service kok. Banyak juga jadi tukang sampah. Di labor tempat saya bekerja itu orang Malah yang jadi cleaning service-nya. Ingat ya, selama kita tuh masih digaji orang, masih bekerja di bawah perintah, di bawah tekanan, ada jam masuk, jam pulangnya, itu status kita masih buruh. Setinggi apapun pangkat kita masih buruh statusnya. Kecuali kalau kita udah bisa menggaji orang lain, bangun terserah, tidurnya kapan saja terserah, itu namanya CEO atau bos. Jadi selama kita masih digaji orang, ada tekanan ya, di bawah perintah, ya itu namanya babu, Mas. Itu namanya buruh. Saya pun bekerja di laboratorium mentereng di Singapura. Itu tidak semua orang bisa memasuki kawasan itu, harus pakai fingerprint dan kamera tidak boleh dibawa masuk. Itu sangat rahasia. Saya digaji ratusan juta per bulan oleh Singapura. Tapi saya merasa jadi babu, jadi buruh. Kenapa? Masih bekerja di bawah perintah. Abangnya jalan-jalan lah ke Singapura. Lihat-lihat lah, orang Malay itu banyak juga yang jadi buruh di situ. Jadi tukang cleaning service, cuci piring. Banyak kok. Lalu bagaimana tanggapan pekerja Indonesia lainnya? Kita tidak pernah merasa memprihatinkan menjadi warga negara Indonesia. Kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Malaysia pun bangga mengambil pekerja orang Indonesia, baik itu babu ataupun pekerja-pekerja di perkebunan sawit atau pekerja-pekerja yang lainnya, pria-pria Indonesia. Pertanyaan saya, apakah pakcik-pakcik di Malaysia mau kerja di sawit, kepanasan, kehujanan? Mana mau. Apakah makcik-makcik yang ekonominya di kelas rendah di Malaysia mau bekerja menjadi babu ke Singapura atau ke negara lainnya? Nggak ada ya. Para babu ini bukan berarti orang miskin, pakcik. Di Indo
babu-babu ini sudah pada punya mobil, pada punya rumah bagus, pada punya sawah. Tapi mereka lebih berpikir lagi, untuk apa duduk di rumah bagus kalau nggak ada income. Selagi badan sehat, bisa kerja, kita keluar negeri jadi babu, dapat dolar, dapat ringgit, ya, dapat cuan, kenapa tidak? Ya kan? Selagi di luar negeri ini membutuhkan job pekerja Indonesia, kenapa nggak kita manfaatkan? Jadi kita menjadi babu ini Pak Ci, ya bukan berarti kelas kita rendah, derajat kita rendah. Di Indonesia kita bukan miskinnya orang, bukan Pak Ci. Iya. Job, aku bawa Pak Ci ke Indonesia, nggak usah ke Jakarta, ke Lampung yang kalian bilang Lampung ini adalah pelosok. Omset petani dalam 1 tahun bisa Lampung mencapai ratusan juta. Ini kakaknya fakta. nih, Kami bukan orang miskin, ya. Sehat-sehat Tapi semua ya, kadang kami memanfaatkan Lampung, ya. momen situasi ketika Malaysia menerima kami untuk bekerja. Kenapa tidak? Karena Indonesia ini adalah pekerja keras, tak peduli di bawah terik matahari ke bawah hujan ke. Pertanyaan saya, ada nggak pacik-pacik yang mau kerja di sawit? Ada nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak tanpa pekerja Indonesia, mati kutulah kalian orang-orang Malaysia itu. Habis ekonomi. Mana ada makcik mau jadi babu? Nggak ada kan? Walaupun Hancur mereka itu negara miskin, kalau nggak ada nggak yang ada bekerja. makcik-makcik pakcik mau jadi babu pekerja, nggak ada. Mereka mau suka-suka duduk di rumah. Maaf saya membawa rasis, saya hanya menjawab kontenan. Nah, terlepas dari tanggapan netizen negara tetangga yang menganggap remeh pekerjaan seseorang, namun yang jelasnya bahwa menjadi kuli itu bukan pekerjaan yang haram, apalagi hina di mata Allah. Selama suatu hal yang dikerjakan bermanfaat dan dinikmati oleh dan untuk banyak orang, maka bukan hanya rezeki dunia yang didapati, namun balasan di akhirat yang hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang akan membalasnya. Itu tadi ya guys ya, dari komentar-komentar mereka ya kan. Kakak ini tadi kan membalas komentar-komentarnya orang Malaysia ini. Sombong betul kan. Gak habis-habisnya itu mereka itu selalu merendahkan kita gitu, orang-orang Indonesia. Padahal lo sebenarnya seperti yang kakak itu tadi bilang, kalau gak ada pekerja asing, Malaysia itu hancur babak belur. Sombong. Otaknya gak dipakai. Nanti kalau saya bikin video kayak gini banyak nih komentar-komentar yang bijaksana gitu ya kan. Bikin konten yang bener lah, jangan apalah, nanti kena ajab lah. Memangnya kalian Tuhan. Kalian tidak merasakan bagaimana sakitnya perasaan saudara-saudara kita yang kena hina itu. Yang selalu direndahkan. Kalian asik saja karena kalian tidak merasakan itu. Jadi enak aja mulut kalian ngomong, sok membela Malaysia lah. Banyak juga sih memang kita akui orang-orang Malaysia itu yang sadar, yang mau bersahabat dengan Indonesia dan tidak mau merendahkan kita Indonesia. Tetapi lebih banyak orang-orang Malaysia yang selalu meremehkan orang. Karena memang mayoritas mereka itu adalah kaum yang merasa dirinya kaum paling mulia di dunia ini.